Dan kita sering dengar cerita klasik sekali. Cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita, benjol kepala kita. Saya hanya menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara, bukan milik kami, apalagi milik dia. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan masalah infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobi, itu yang disebut tadi di perbatasan itu jalan nasional, itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat bahwa niatnya si Bobi ini ya sindir Edi Rahmayadi ya. Ternyata apa yang terjadi? Blunder mereka. Dia mengatakan begini ya, Bobi Nasution mereka menyindir, dia menyindir ya, jalan di Sumut jelek ya. Ternyata kata Pak Edi Rahmayadi bahwa itu jalan yang belum diselesaikan oleh Mulyono karena itu adalah merupakan jalan nasional. Artinya apa? Itu adalah jalannya pusat begitu kan, bukan tanggung daerah. Inilah yang kemudian saya kira agak gimana begitu. Ternyata sama aja begitu Bobi dengan Gibran begitu kan. Sama aja karakter mereka. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Edi di situ begitu kan ya sudah memberikan statement di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Bobi ternyata begitu kan dibantah oleh Edi Rahmayadi. Akibatnya ini semua oleh Mulyono begitu kan. Memang anggarannya 2,7 triliun, tapi pada kenyataannya adalah ya apa yang disampaikan Bobi di situ memang ingin mengkritik begitu kan ya si Edi Rahmayadi. Tapi pada kenyataannya ternyata si Bobi di situ begitu tak berkutik ketika data-data itu sudah dimunculkan begitu kan, bahwa yang dikritik Bobi itu adalah seolah-olah mengkritik Mulyononya. Kenapa begitu? Karena pada kenyataannya itu adalah jalan Mulyono, jalan pusat, jalan nasional begitu kan. Itu tanggung jawab pusat, bukan tanggung jawab daerah. Inilah yang kemudian saya kira si Bobi nampaknya salah begitu kan ya, salah sasaran mereka. Si Bobi salah sasaran begitu. Jadi mau bagaimana lagi kalau seperti itu begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini ya baca data dulu lah ya, jangan malu-maluin ya, baca dulu datanya, jangan malu-maluin kayak si Gibran begitu kan, debat sana sini pada ujung-ujungnya begitu kan ya, pada ujung-ujungnya mereka ya nyinyirin Pak Mahfud di situ begitu, padahal datanya itu benar begitu kan.
Maka inilah yang kemudian ya saling sindir panas begitu antara Bobi ya dengan Pak Edi Rahmayadi di situ begitu kan ya. Dan itu adalah jalan Jokowi Mulyono. Nama Mulyono semakin menggema hari ini begitu kan. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa ya jalan Mulyono ya harus di situ dong begitu kan ya. Mulyono harus periksa aja begitu di sumur di situ begitu. Ini nampaknya dengan adanya seperti ini saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh si Bobi nampaknya salah sasaran begitu kan ya. Baru pengambilan nomor urut ya di Pilgub Sumut langsung panas. Ya, Bobi ya katanya si blok Midan di situ begitu kan. Ini kelakuannya sama aja dengan Mulyono. Sama aja dengan Gibran begitu kan. Bagaimana Gibran ketika Pak Mahfud saat debat kemarin begitu kan. Ya, seperti ini begitu kan. Itu artinya apa? Artinya tidak punya etika. dan saya kira bahwa mentang-mentang karena Kimples didukung Kimples terutama PKS begitu kan. Ya Bobi mengatakan seperti itu begitu ya. Niatnya mau jatuhin lawan, nggak taunya malah nampol muka sendiri ya. Ya kita nampol muka siapa ya? Yang kena tampol justru seorang Jokowi begitu kan. ini gimana begitu? Coba kita baca dari komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini Bobi Nasution sindir jalan sumur jelek. Edi Rahmayadi itu jalan yang belum diselesaikan oleh Mulyono. Jelas begitu kan. Inilah yang kemudian kritikan-kritikan netizen di situ begitu bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh oleh Bobi begitu nampaknya tidak sesuai dengan data yang ada begitu. Betul Pak Edi, jalan nasional dilantarkan, jalan tol dibanggakan, padahal yang bangun swasta. Jangan-jangan investornya juga dari luar. Ini ya kebanggaan PKS ini bos. Ini komentar-komentar dari netizen. Maka saya garis bawahi bahwa jalan nasional itu memang tanggung jawab pusat ya dan bahkan kita lihat saja daerah itu dengan anggaran 2,7 triliun begitu kan ya, apalagi di Sumut begitu yang masih belum selesai jalannya, tapi perlu digarisbawahi ya anggaran segitu ya saya kira harus selesai begitu kan ya, harus selesai ya. Makanya kata Pak Edi Rahmayadi tadi kalau makanya saya ingin mencalonkan diri karena belum selesai di situ begitu kan. Dan ini banyak PR-PR yang kemudian harus kita amati di situ begitu ya. Tapi ini sangat panas sekali dengan si Bobi di situ. Nampaknya sama lah 11-12 dengan seorang Gibran. Coba kita baca dulu ya. Bobi Nasution sindir jalan di sumur jelek. Edi Rahmayadi mengatakan itu jalan yang belum diselesaikan oleh Mulyono. Ya, kena tampar lagi begitu kan si Mulyono. Kena tampar lagi. Nampaknya ini menjadi kritikan yang sangat luar biasa begitu. Bahkan ya Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara ya pada rapat pleno di Hotel Grand Mercure Medan pada hari Senin ya. Bahkan KPU Sumatera Utara menetapkan nomor urut 1 yakni Bobi Nasution dan Surma dan nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri. Ini didukung oleh PDIP. Satu-satunya partai yang kemudian mendukung Edi Rahmayadi adalah PDIP. Semuanya gabung kepada Kimples. Ya, walaupun gabung kepada Kimples bukan tidak mungkin Edi Rahmayadi akan menang begitu. Itu satu begitu kan ya, karena mereka petahana. Sangat sulit sekali nampaknya ya seorang Bobi ini menang di situ walaupun didukung banyak partai. Karena masyarakat di situ ya pemilihnya cerdas-cerdas. Ya, artinya secara tidak langsung memang potensi kekuatan dari seorang partai Golkar memang kuat. Tapi setelah kepemimpinan Bahlil mulai agak luntur di situ begitu kan. Ada artinya apa? Artinya kekuatan dari Kimples nampaknya di Sumut akan pudar ya. Bahkan ya di satu sisi kedua paslon hadir pengambilan nomor urut itu dan sesuai dengan mendapatkan nomor urut. Padahal Pemprov Sumut menganggarkan proyek tahun ya untuk membangun infrastruktur tersebut 2,7 triliun. Dia menceritakan kisah dari mulut ke mulut tentang perbedaan jalan di Sumut dengan provinsi tetangga yaitu Aceh dan Sumatera Barat.
Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk sumut. Artinya apa? Artinya jalan di Aceh bagus, di jalan Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk sumut, benjol kepala kita, ya kata si kata si Bobby begitu kan, ya benjol kepala kita karena infrastruktur di sumut mungkin belum merata. Soal nomor urut, ya Bobby kembali menyindir dengan mengatakan nomor 2 identik dengan proyek 2,7 triliun yang dijalankan di pemerintahan Edi Rahmayadi. Bahkan saya sangat setuju kita dapat nomor urut 1 Pak Surya, karena kalau nomor 2 ya jadi ingat 2,7 triliun. Pembangunan infrastruktur memang perlu biaya, tapi APBD Sumut cukup untuk perbaikan, kata Bobby. Bahkan Edi Rahmayadi menanggapi pernyataan Bobby dengan santai. Katanya ya jalan yang rusak berada di perbatasan Sumut dan statusnya jalan nasional. Artinya apa? Jalan tersebut tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah yang dipimpin mertua Bobby Nasution yakni Presiden Joko Widodo. Nah, itu artinya ini kena begitu kan? Ya, seorang Bobby mengkritik seperti itu kepada Edi Rahmayadi. Justru mereka blunder. Ya, justru mereka bener. Itulah ya, kalau tidak tahu data, ya sama aja dengan Gibran begitu kan, mengkritik habis-habisan, investornya antri katanya di IKN. Setelah ditanya Pak Mahfud, ada berapa investor? Mereka tidak bisa berani menjawab begitu kan. Anggarannya sudah ada tak begitu kan. Sama dengan si Bobby, anggarannya sudah ada ini dan itu. Padahal memimpin ya Kota Medan itu aja kok begitu kan. Ini gimana begitu? Artinya apa? Artinya ya sama aja. Keluarga Mulyono sama aja. Trah Mulyono ini sama aja begitu kan. Bahkan Fufu Fafa ini menggema begitu. Fufu Fama menggema, Mulyono menggema begitu. Sama-sama menggema. Artinya apa? Artinya kepercayaan masyarakat hari ini nampaknya sudah tidak begitu percaya begitu kan. Apalagi Trah Mulyono sendiri begitu. Makanya orang agak enggan untuk memilih itu begitu kan ya. Nama Mulyono adalah nama Jokowi yang diberikan kedua orang tuanya, Wijiatno ya Noto Miharjo dan Suditmi ya Sujitami ya Noto Miharjo ya saat dia lahir. Namun itu tidak bertahan lama ya karena sakit digantilah begitu kan ya. Nampaknya adapun Pilkada serentak Edi Hasan diusung oleh PDIP Perjuangan, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Umat dan Partai Kebangkitan Nusantara PKN dengan jumlah perolehan kursi yaitu suara sah DPRD Sumut ya pada 2024 sebanyak 1.820 dibandingkan dengan Kim ya ada Golkar, ada Nasdem, ada PKS begitu kan, ada PSI mendapatkan 5 juta. Nah, kita lihat saja dalam anggaran hitung-hitungan ini memang jauh begitu kan. Tapi pada kenyataannya bukan tidak mungkin nanti sewaktu-waktu begitu kan. Karena ini adalah pemilih, petahana di situ. Saya yakin dan seyakin-yakinnya petahana di Sumut ya akan menang begitu kan ya, siapapun begitu. Tapi nama nomor urut 2 biasanya mereka menang, semuanya pasti menang. Kita lihat saja nanti begitu ya. Nampaknya nomor 2 itu identik 2 periode ya. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Bobby ini blunder begitu kan ya. Sangat blunder begitu ya. Bahkan ini sudah jelas ya jalan nasionalnya Pak Mulyono. Tapi anteng-antengnya mereka mengkritik habis-habisan Edi Rahmayadi. Ini bagaimana bro? Infrastruktur itu bukan soal pembangunan jalan, masih banyak begitu kan. Ada jembatan, ada ini begitu kan yang harus kita perbarui, ada rumah sakit, ada kesehatan dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya data Bobby di situ menurut saya pribadi agak mentah untuk mengkritik orang. Sama aja begitu. Siapa yang memframing mereka? Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.